Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Rini Anggraini Rudi, Nur Hasriani, dan Risma Yani Nur R akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama itu makalah. Pengertian secara umum, makalah adalah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Adapun 4 ciri-ciri dari makalah diantaranya, yang pertama, merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Dan yang keempat, untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun jenis-jenis makalah. Berdasarkan sifat makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yaitu makalah induktif, merupakan makalah yang disusun atau dituliskan berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, makalah deduktif, merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Dan yang ketiga, makalah campuran, merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jenis makalah ini dituliskan berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Adapun beberapa jenis makalah campuran diantaranya seperti makalah kerja, makalah ilmiah, makalah kajian, makalah tanggapan, makalah posisi, dan makalah analisis. Yang kedua itu skripsi. Skripsi merujuk pada karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan yang berisi hasil penelitian sarjana mengenai pembahasan suatu fenomena atau permasalahan dalam suatu bidang ilmu dengan berdasar kepada kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut biasanya berbeda dari perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain, namun secara umum kaidah-kaidah dasarnya sama. Skripsi merupakan istilah yang digunakan di Indonesia ditujukan pada karya ilmiah wajib yang disusun oleh mahasiswa digunakan sebagai persyaratan gelar akademis atau kualifikasi profesional yang menyajikan penelitian dan temuan penulis, bertujuan untuk melatih mahasiswa menerapkan pengetahuan melalui suatu pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Skripsi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Sebagai salah satu dari ciri karya ilmiah, maka dalam skripsi diperlukan metode ilmiah dalam penyusunan dan penelitiannya. 2. Hasil penelitian dikaji didasarkan pada suatu permasalahan atau fenomena yang ada dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pemecahan masalah dalam skripsi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah digeluti. 3. Ditulis sesuai dengan rambu-rambu penelitian atau kepenulisan skripsi yang dibuat sebagai perguruan tinggi. 4. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, kecuali dalam bidang ilmu keahlian tertentu ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. 5. Pembahasan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan.
6. Dalam kepenulisannya dibimbing oleh dosen yang disebut sebagai dosen pembimbing. Skripsi dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kuantitatif. Sugiono 2015 menjelaskan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandasan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dan teknik pengambilan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan teknik analisisnya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kualitatif. Skripsi kualitatif merupakan skripsi yang jenis metode penelitiannya berlandasan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose dengan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Tujuan yang diperoleh dari manfaat penulisan skripsi adalah sebagai berikut: memberikan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana berpikir ilmiah dan logis mengenai suatu fenomena tertentu dan menyajikannya secara terstruktur dan sistematis. Memadukan keterampilan dan pengetahuan penulis dalam memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan dan pemecahan masalah sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri atau PTN ataupun perguruan tinggi swasta atau PTS. Dan yang ketiga itu tesis. Tesis merupakan suatu pernyataan ataupun teori yang dilandasi oleh berbagai macam argumen yang dinyatakan ataupun ditulis dalam bentuk karangan. Sengaja dibuat untuk bisa menyelesaikan program pendidikan di tingkat pendidikan tertentu, sehingga penulisannya layak dan berhak untuk mendapatkan gelar sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Ciri-ciri tesis. Karena tesis merupakan salah satu bentuk karya ilmiah, maka ciri-ciri karya ilmiah secara umum, yakni 1. Struktur kajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup atau biasanya berisi kesimpulan. 2. Komponen karya ilmiah beragam sesuai dengan jenisnya, namun semuanya karya ilmiah memiliki pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. 3. Sikap penulis dalam karya ilmiah objektif, artinya karya tersebut disampaikan dengan gaya bahasa impersonal. 4. Bahasa yang digunakan bahasa baku. Secara umum, tesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tesis kuantitatif dan tesis kualitatif. Tesis kuantitatif merupakan tesis yang dibuat untuk membangun ataupun mendirikan berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan nalar, deduktif, hipotetikal. 2. Tesis kualitatif merupakan tesis yang disebut bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Jenis tesis ini lebih ditujukan sebagai penelitian yang bersifat non-kualitatif. Tesis kualitatif sering juga disebut dengan istilah nalar induktif atau non-hipotetikal. Dan yang keempat itu disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang dijadikan sebagai bukti terkait dengan kemampuan akademik mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan temuan baru pada suatu disiplin ilmu sesuai dengan bidang keilmuannya.
disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program doktor atau S3 atau memperoleh derajat doktor. Karakteristik yang ada dalam disertasi adalah sebagai berikut. 1. Dilakukan oleh mahasiswa jenjang pendidikan doktor atau S3. 2. Disertasi diangkat dari suatu kajian teoretik dan didukung oleh fakta empirik dan kajiannya bersifat mendalam. 3. Penguji dari disertasi minimal merupakan seorang profesor atau doktor yang telah berpengalaman. 4. Merupakan suatu karya ilmiah sebagaimana skripsi dan tesis, namun metodenya lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dari. 5. Suatu teori dalam bidang ilmu pengetahuan. Jenis-jenis disertasi. 1. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa angka untuk dijadikan bahan analisis. Karena berupa angka-angka, maka menggunakan alat analisis statistik atau pengolah angka. 2. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci sehingga kualitas dan kedalaman ciri hasil penelitian sangat bergantung pada keterampilan peneliti. Ketiga, penelitian pengembangan atau R&D merupakan penelitian yang menekankan pada pengembangan yang mengadaptasi pengembangan suatu produk. Temuan penelitian digunakan untuk merancang suatu produk dan prosedur baru yang kemudian secara sistematis diuji, dievaluasi, dan disempurnakan sampai hasilnya dapat memenuhi kriteria. 4. Penelitian evaluatif dilakukan untuk mencari atau menemukan berbagai kelemahan yang didapatkan dari implementasi suatu kebijakan. Tujuan disertasi. Penulisan dan pembuatan disertasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu 1. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi S3 atau persyaratan lulus. 2. Disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang tidak hanya menggambarkan proses penuangkan gagasan atau ide dalam tulisan, tetapi juga menggambarkan the entire event, seluruh aktivitas dari proses penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah ilmiah. 3. Topik penelitian dalam disertasi dapat mengembangkan suatu yang akan menambah tubuh pengetahuan di bidang keilmuan yang dipilih. 4. Seringkali penelitian disertai memberikan kontribusi sesuatu yang benar-benar baru. 5. Disertasi akan mendorong mahasiswa untuk lebih memperdalam studi yang telah ditekuninya. 6. Disertasi akan menguji keterampilan penelitian secara independen dari pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama mereka di universitas dengan penelitian yang digunakan untuk membantu penentukan nilai akhir mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.